Yo, what's up? Gimana kabar? Oke, kelas 9. Lanjutkan materi tentang masa demokrasi parlementer. Parlementer itu bisa dibilang ada kabinet-kabinet menteri di situ. Seperti apa ya? Tim sukses ya, mungkin tim sukses seperti itu. Nah, kondisi pada masa demokrasi parlementer itu adalah terdapat 7 kabinet yang memegang pemerintahan, tapi itu nggak bertahan lama, selalu direshuffle terus, diacak, diganti terus. Kabinetnya itu kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Sastramidjoyo, Burhanuddin Harahap, bukan Bunga Kori Jessica Harahap loh ya, Burhanuddin Harahap, Ali Sastramidjoyo kedua, dan kabinet Juanda. Nah, kenapa kok ini sampai 7 kali ganti dalam kurun waktu tahun 50 sampai 59? Ya karena di tiap-tiap sistem yang dipakai itu kurang mateng. Jadi selalu diterapkan kelihatannya baik, begitu dipraktekkan gagal. Terutama ini kebijakan ekonominya itu yang belum menemukan ramuan yang cocok untuk Indonesia. Makanya sering gonta-ganti. Nah, apa aja isinya nanti kalian bisa cari sendiri tentang isi kebijakan dari tiap kabinet yang ada di Indonesia. Di parlementer ini akhirnya muncul banyak partai apa ya, partai politik lah pastinya. Sebelumnya pengennya Soekarno ini yang awalnya dulu pengennya cuman ada PNI, Partai Nasional Indonesia, sebagai partai tunggal, tapi itu nggak disetujui karena atas pertimbangan KNIP, Komite Nasional Pusat, mengeluarkan tentang pembentukan partai politik, sampai akhirnya ada 10 partai. Ada Masyumi, PKI, PBI, PRJ, Parkindo, PSI, PRS, PKRI, dan Permain, terus PNI tetap ada. Nah, sebelum lanjut, coba kalian cermati tentang ini, PKI, terus Partai Sosialis, dan Partai Rakyat Sosialis. Nah, munculnya tiga partai ini dipengaruhi oleh berkembangnya ideologi baru yang ada di Indonesia pada saat bangsa Indonesia itu mulai bersekolah bersama orang-orang Belanda. Nah, pemahaman ideologi baru ini kan pastinya mempengaruhi orang-orangnya. Sekalipun dibilang orang Indonesia, tapi mereka pemahamannya bukan mengarah ke Pancasila dan UUD 45, tapi tentang paham sosialis, yaitu sama rasa sama rata yang pernah jelaskan itu. Terlebih ini ada PKI, komunis, yang jelas-jelas mengharuskan kesamaan untuk masyarakatnya. Komunis ini dapat hati di masyarakat. Kenapa? Karena bisa masuk ke sela-sela masyarakat. Saat apa? Saat pemerintahan Indonesia itu mengalami suatu penurunan, ada konflik dan lain-lain, itu nanti kita bahas ada pembahasannya. PKI nanti bisa masuk di situ. Nah, di situ nanti akan mempengaruhi pergolakan negara pada masa Orde Baru nanti. PKI mulai menunjukkan taringnya. Tapi kita bahas ini dulu. Oke. Tapi partai-partai yang banyak ini tadi
tujuannya bukan untuk Indonesia yang bersatu, tapi untuk memperjuangkan kepentingan golongan saja daripada kepentingan nasional. Terutama nih komunis kelihatan memperjuangkan ideologi komunisnya supaya bisa masuk ke Indonesia. Getol sekali komunis ini memperjuangkan haknya sampai ya tadi tak bilang menunjukkan taringnya pada waktu masa Orde Baru. Oke. Nah, pada demokrasi parlementer karena ada partai, sudah ada partai, pastinya ada pemilu. Ada pemilu. Nah, kebijakan pemilu itu dilakukan 2 kali untuk memilih DPR terus memilih MPR yang pernah di Indonesia ya sampai sekarang pernah diadakan. Nah, dampak dari respon dari masyarakat terhadap pemilu ini itu cukup baik karena apa? Kesadaran politik di masyarakat itu mulai muncul. Jadi masyarakat mulai bisa paham politik lah pada waktu itu. Jadi mereka menentukan aspirasinya, menentukan pilihan partainya untuk bisa meluapkan aspirasinya. Lagi-lagi efeknya adalah ada negatifnya, yaitu PKI tadi yang berhasil merebut hati masyarakat, otomatis juga mendapatkan suara banyak gitu loh. Itu pada tahun 55 pemilu pertama itu ada 4 partai besar yang menang pemilu, yang memiliki suara banyak. Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Nah ini PKI sekalipun di urutan nomor 4 dari pemenang itu, tapi tetap itu termasuk skala besar. 4 besar loh PKI pada waktu 55. Itu sudah PKI pasti sudah dapat angin segar nih, masyarakat bisa nerima aku, jadi aku nanti bisa menerapkan paham sosialisku. Jadi dinilai ya kalau Pancasila itu nggak benar, nggak boleh ada perbedaan, Tuhan itu harus satu, atau dianggap nggak ada Tuhan, malahan yang berkuasa itu manusia, nggak ada Tuhan, itu sosialis. Jadi untuk paham ketuhanan yang Maha Esa, nonsen untuk PKI. Kemanusiaan yang adil dan beradab mungkin iya, tapi kemanusiaannya seperti apa ya, itu pahamnya dia, bukan menghargai hak, tapi berasaskan adalah sama rasa sama rata. Lu nggak sama gue, mati. Jadi kemanusiaannya di mana? Ya nggak ada. Pokoknya lu nggak sama, hilanglah. Seperti itu. Persatuan Indonesia, nah ini persatuan, tapi tetap balik lagi tentang lu sama gue, kita bisa bersatu. Kalau nggak sama gue, lu minggir atau lu mati, atau lu pilih mana? Mau bersatu sama gue. Nah, seperti itu nanti. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan musyawaratan perwakilan. Mereka nggak ada musyawarah. Pemimpin ini absolut, memutuskan A, semua harus A, rata A. Itu yang dinamakan sama rasa sama rata dari pemimpinnya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, saat pemimpinnya bilang, penduduk kalian harus A, tapi kalau pejabatnya B tidak masalah, yang penting penduduk itu sama semua. Jadi ada orang kaya di kawasan, di masyarakat, kalau kaya harus diturunkan, disamakan rata-rata. Pemimpinnya makin kaya nanti iya bisa jadi. Pemimpinnya kan menyamakan juga rata atas, kalau penduduknya rata bawah, seperti itu. Jadi menghilangkan Pancasila di PKI, dan itu yang mengancam nanti di Orde Baru. Nah, pada masa demokrasi parlementer itu ada gangguan keamanan. Nah, ini masalah internal. Gerakan APRA, gerakan Andi Aziz, gerakan RMS, gerakan PRI Permesta. Gerakan APRA, pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, ini tentang berkaitan dengan etnis ya, etnis Sunda. Kan sudah jadi Indonesia nih, otomatis yang organisasi yang bersifat etnis itu ditiadakan, tapi di
APRA ini orang-orangnya itu nggak mau, menolak dibubarkannya negara Pasundan, nggak mau jadi satu Indonesia, tapi tetap maunya negara Pasundan seperti waktu zaman Belanda yang namanya itu BFO yang tergabung dalam Republik Indonesia Serikat. Mereka nggak mau nih, karena apa? Kalau gabung dengan Indonesia secara luas, nanti mereka nggak bisa merasakan kenikmatan. Padahal yang sebelumnya mereka mungkin secara otonom mereka bisa berkembang. Tapi kalau secara nasional, otomatis nanti ada pajak lah, iuran lah, dan itu mereka nggak mau. Mereka pengennya private. Karena nggak mau mereka berontak, melakukan perlawanan, ya akhirnya dilawan balik. Cuman ini entah ya selesai atau enggak, soalnya ditulis bahwa pemimpinnya ini kabur, Kapten Westerlingnya kabur. Kedua, gerakan Andi Aziz. Nah, Andi Aziz ini termasuk ke golongan PKI awal nih kalau nggak salah. PKI awal, gerakan PKI awal mulai mencoba untuk melakukan pemberontakan, mulai radikal. Ya akhirnya tetap langsung dilawan sama pemerintah Indonesia dong, nggak mau biarin gitu aja kan, mengganggu keamanan dan kenyamanan bangsa. Jadinya tetap dilawan dengan dengan sungguh-sungguh, sekalipun orang-orangnya itu Indonesia, tapi pola pikirnya sudah bukan pola pikir Pancasila lagi. Berikutnya RMS, Republik Maluku Selatan. Nah ini dia Maluku. Pemerintahan pada waktu itu sudah terpusat di daerah Jawa. Otomatis negara-negara yang di luar Jawa ini kurang diperhatikan, bahkan sampai sekarang ya. Kalian tahu sendiri perkembangan di Indonesia itu nggak sama. Yang paling banyak itu di Jawa dan Sumatera. Untuk Kalimantan, Sulawesi dan daerah timur yang lainnya itu sedikit terlambat. Nah di Maluku ini kan daerah yang dikuasai oleh dulu Portugis. Belanda juga menguasai. Nah, mungkin dari situ masih ada sisa-sisa pengajaran Portugis dan Belanda yang belum bisa dihilangkan dan tidak bisa menyepakati kebijakan pemerintah Indonesia. Makanya mereka pengen merdeka sendiri, Republik Maluku Selatan. Bahkan RMS ini masih bertahan sampai sekarang, belum bisa ditumpas dengan penuh. Karena apa? Kalau zamannya Pak Harto, zaman Orde Baru itu pemberontakan seperti ini pastinya bakal bersih. Cuman pasti melanggar sila kedua. Karena apa? Nggak ada rasa peri kemanusiaan sama sekali. Soalnya dibunuh beneran. Nah kalau sekarang diterapkan, Indonesia pasti kena sanksi sosial. Bukan sanksi sosial lagi, sanksi internasional. Bisa-bisa nasib Indonesia bisa kayak Jepang yang nggak boleh punya pasukan militer. Kan bahaya tuh. Jepang kecil nggak boleh punya kekuatan militer. Indonesia lebih besar dari Jepang, nggak boleh punya kekuatan militer. Ya mati nanti, bisa dimanfaatkan negara-negara lain yang maju. Nah itu dia. Ini RMS ini masih jadi PR bersama sampai sekarang. Ditambah lagi ada yang Papua Merdeka, OPM, organisasi Papua Merdeka itu juga mulai ya sering memberontak. Kalian tahu sendiri di berita, sering memberontak melawan tentara TNI Polri yang ada di Papua sana. Terus gerakan PRRI Permesta disebabkan adanya hubungan kurang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah. Nah ini lagi-lagi tentang kedaerahan. Daerah-daerah yang dulu itu yang masih dalam BFO, negara boneka boneka Belanda, tergabung dalam RIS kan, Republik Indonesia Serikat. Nah, Republik Indonesia Serikat itu wilayahnya adalah Jawa Tengah dan pokok sempit lah, lupa. Sekitar Jawa Tengah. Paling intinya adalah Jawa Tengah. Nah, negara-negara yang daerah-daerah yang lain itu dijadikan negara otonom sendiri. Mereka bisa berkembang, tapi saat bergabung jadi satu Indonesia mereka tidak mau. Kenapa? Tadi kita bilang tentang Pasundan tadi juga sama di Permesta ini. Koordinasinya kurang, kebijakannya nggak merata, dianggap memberatkan daerah tertentu ini, otomatis mereka nggak mau lah gabung.
mereka pengen merdeka sendiri. Akhirnya melakukan pemberontakan lah, dan ini mengganggu keamanan negara. Next, apa yang ada di demokrasi parlementer, yaitu Konferensi Asia Afrika dan Deklarasi Juanda. Nah, Konferensi Asia Afrika pada masa demokrasi parlementer ini sudah bisa mencengangkan dunia dengan mengadakan Konferensi Asia Afrika. Nah, Konferensi Asia Afrika ini pasti sudah jelas dari namanya, mengundang rapat besar negara-negara di kawasan Asia dan Afrika. Kenapa kok mengundang ini? Karena tadi negara-negara yang dulunya dijajah atau mengalami kolonialisme oleh negara Eropa mengadakan Konferensi Asia Afrika untuk membahas tentang kerjasama politik, ekonomi, dan lain-lain yang ada di dalamnya. Nah, dunia internasional melihat ini adalah sebuah prestasi bagi Indonesia yang baru merdeka langsung bisa mengadakan konferensi besar. Nah, samping itu juga, sekalipun belum semua negara di kawasan Asia Afrika ini gabung, tapi dengan adanya Konferensi Asia Afrika ini memicu negara-negara yang masih dijajah atau perang saudara itu, memicu mereka untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Mereka berjuang untuk kebebasannya dari penjajah atau tangan-tangan yang mengekang. Nah, muncul juga Deklarasi Juanda. Apa ini? Itu tentang hukum teritorial. Jadi tentang batas-batas wilayah Indonesia. Kalian bisa browsing sendiri batas-batas wilayah Indonesia itu seperti apa, terutama nanti bahas tentang ZEE, zona ekonomi eksklusif, dari batas laut terluar. Itu nanti. Jadi kan negara Indonesia kepulauan toh, negara kepulauan. Jadinya tiap pulau itu nanti ada batasnya, teritorinya, batas mana yang boleh dimasuki dan enggak. Makanya sampai sekarang waktu pemerintahan Menteri Kelautan Susi itu dengan bangganya ngomong tenggelamkan, itu karena melanggar batas wilayah laut. Dan itu sudah diatur sejak dulu. Tapi prakteknya sekarang ini ya ada namanya itu ya pelicin lah, pelicin, pastinya bisa melanggar dikit seperti itu. Ya itu yang rugi siapa? Bener ya Indonesia sendiri. Cuman orang Indonesia sendiri yang oknum-oknum pejabat tadi itu mengambil untung untuk memperkaya diri. Oke? Itu. Nah, kondisi ekonomi pada demokrasi parlementer itu ada kebijakan. Ada 4 kebijakan. Gunting Syarifuddin, nasionalisasi The Javanese Bank, sistem ekonomi gerakan benteng, dan sistem ekonomi Alibaba. Gunting Syarifuddin yaitu memotong uang dengan memberlakukan setengahnya untuk mata uang bernilai Rp2,5 ke atas. Motong ini gimana sih? Bukan dipotong secara harafiah, tapi nilainya. Misalkan ini uang Rp2,5, nilainya itu dipotong jadi 1,25. Itu nilai mata uangnya kan sudah cetak toh. Indonesia merdeka pasti kebijakan bikin uang. Nah, untuk mengatasi peredaran uang ini yang tidak merata, akhirnya nilai uangnya itu dikurangi setengahnya, Rp2,5 jadi 1,25. Kalian bayangin punya uang 100.000 di tangan tapi nilainya cuma 50.000. Kesel nggak? Kesel bener ya. Tapi itu untuk kebijakan negara, gimana lagi? Karena untuk menekan hutang dan biaya yang lain. Yang kedua, nasionalisasi The Javanese Bank. Nasionalisasi menjadikan milik nasional, menjadikan milik negara, yang sebelumnya ini masih milik swasta. The Javanese Bank ini awal mula dari Bank Indonesia. Nah, dari namanya kelihatan banknya Belanda yang ada di Jawa, The Javanese Bank. Tujuan dari nasionalisasi
Javanese Bank ini yaitu menaikkan pendapatan pemerintah berupaya menurunkan biaya ekspor dan melakukan penghematan secara drastis ketika ekonomi gerakan benteng. Nah, ini pemberian kredit pinjaman kepada pengusaha, tapi pada prakteknya ini gagal. Kenapa? Mereka pedagang pengusaha Indonesia pada waktu itu masih bisa dibilang masih bingung. Bingung untuk cara menggunakan ini, bingung untuk berusaha apa. Jadi modal yang diberikan itu diterima, tapi nggak bisa dikembalikan. Otomatis negara rugi dong. Seperti itu. Terus sistem ekonomi Alibaba tujuannya untuk memajukan para pengusaha pribumi. Nah, di Indonesia pengusaha Cina itu sudah banyak dan mereka yang maju. Kenapa? Karena mereka bisa kerjasama dengan Belanda tanpa ada masalah pada waktu itu. Tapi untuk orang Indonesia otomatis kalah. Karena apa ya? Dari awal nggak pinter gitu. Mentalnya juga mental teriman, suka menerima, terima opo anane, nggak mau berjuang. Nah, dengan adanya sistem ekonomi Alibaba ini diharapkan penduduk pribumi, pengusaha pribumi itu bisa setara dengan pengusaha asing, khususnya Cina yang waktu itu banyak di Indonesia. Tapi pada kenyataannya gagal. Karena apa? Nggak bisa bersaing. Kredit yang diberikan ke pengusaha pribumi pun nggak balik secara 100%. Malahan orang-orang pribuminya ini, orang-orang Indonesianya ini dimanfaatkan oleh pengusaha asing supaya mereka itu bisa dapat pinjaman juga untuk tambahan modal usaha. Nah, tujuannya kan tadi untuk memajukan pengusaha pribumi. Jadi untuk pengusaha non pribumi asingnya itu nggak dikasih modal, tapi pengusaha asing melihat, oh ini peluang besar benar buat aku kalau aku juga punya modal. Kalau aku mentalnya pengusaha non pribumi itu gini, aku modal sekian, untung harus sekian. Lihat ada saingan dengan modal yang sama, takutlah, pastinya takut nanti kalah saingan. Otomatis mereka harus cari modal lebih besar biar dapat bisa produksi lebih besar, untungnya juga lebih besar. Sedangkan untuk tambahan modal pengusaha non pribumi ini ya nggak dapat. Nah, memanfaatkan orang-orang pribumi yang dimanfaatkan. Kamu pinjem ke pemerintah, nanti kamu buat usaha, tak bantu. Nah, bantunya ini ternyata bantu jatuhin, bukan bantu meningkatkan, seperti itu. Otomatis ya kalah. Ya bisa dibilang masih bodoh lah untuk mendagang. Mau untung tapi malah perhitungannya salah. Ya otomatis bunuh diri dong. Kehidupan masyarakat pada masa demokrasi parlementer, kehidupan masyarakat. Nah, pengaruh utamanya adalah gejolak politik dan ekonomi. Kalau politiknya yaitu partai-partai tadi, juga ideologi-ideologi baru yang kepentingan partai tadi. Nah, kalau ekonomi ya untuk kredit. Nah, kredit seret, pekerjaan nggak ada, jadi kemiskinan dan pengangguran efeknya. Terus dari sektor pendidikan disusun suatu konsepsi pendidikan yang dititik beratkan kepada spesialisasi. Di kelas SMA, di kelas sekolah menengah atas itu dibagi SMA dan SMK. Jadi SMK itu sudah ada sejak lama, tahun 50. Ada kejuruan. Perbandingannya 3:1. 3 sekolah SMA, 1 sekolah SMK, biar adil. Terus juga tentang politeknik. Untuk spesialisasi tadi yaitu akademi pelayaran, oceanografi dan research laut. Kenapa? Karena negara Indonesia ini adalah negara kepulauan, jadi yang harus banyak diteliti atau dipelajari itu sektor lautnya, nggak mungkin darat doang.
Terus kedepannya lagi ada universitas baru, kesenian itu juga mulai banyak muncul. Oke, sampai sekian demokrasi parlementer. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa komen atau PC langsung aja. Oke, sampai ketemu lagi. See you.